Masih bersama Inspirasi kita yang menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dan motivatif bagi kita semua. Masih kita ngobrol dengan Pak Muhammad Joharudin, MPD, sebagai Ketua Bawaslu Kota dan Kabupaten Cirebon. Kota Cirebon. Oh, Kota Cirebon ya? Kota Cirebon, maaf. Jadi intinya untuk pilkada sendiri, meskipun ada force major seperti ini, tetap dilaksanakan ya? Secara konstitusi berarti ya? Iya. Secara konstitusi. Nah gini Pak, di kurikulum sekolah dasar, pemilihan umum dan pilkada itu sudah diperkenalkan untuk anak-anak. Pengenalan secara dini bagi anak-anak supaya mereka paham, karena kan mereka taunya ini kampanye nyoblos udah aja gitu kan. Iya. Pengenalan secara dini seperti apa nih untuk SD dari Bawaslu sendiri dan SD KPU ya? Ya, oke. Terima kasih. Jadi kepada teman-teman dan adik-adik semua, kenapa harus ada pemilu dan harus ada pemilihan ya, pilkada. Jadi ibaratnya seperti di sebuah kelas, di kelas sekolah ya. Di kelas itu kan ada Ketua kelas. organisasinya. Organisasi ya. Ada ketua kelas, kemudian ada bendahara, ada sekretaris, ada seksi kebersihan dan lain-lain. Nah, itu barangkali lingkup yang lebih kecil. Sederhananya ya. Sederhana. Nah, kalau di daerah, tentunya sebuah daerah ini secara undang-undang gitu ya, dia harus ada pemimpinnya. Gitu. Betul. Dan Indonesia sekarang menganut sebagai negara demokrasi, ya kan, di mana pemimpin kalau di tingkat pusat itu ada presiden, ya kan, Betul. yang di Jakarta, kemudian provinsi itu ada gubernur, nah kemudian kabupaten kota itu ada bupati atau wali kota. Nah di kota Cirebon sendiri kan ada dua ya, ada kota Cirebon, ada kabupaten. Kalau di kota Cirebon pemimpinnya wali kota, di kabupaten itu bupati. Itu sama gitu kedudukannya, setara gitu. Nah jadi secara undang-undang itu untuk pemilihan masih diatur pakai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Nah, di dalam undang-undang itu sama dengan presiden ya, artinya 5 tahun. 5 tahun sekali dilakukan pemilihan, dan calon itu dia bisa mencalonkan hanya 2 kali, 2 periode. Berarti cuma 2 kali menjabat ya? Menjabat ya. Jadi itu. kayak Pak Wali Kota kita ini Pak Nasruddin Aziz ya, Pak Dr. Andes Nasruddin Aziz SH, beliau ini periode yang kedua. Berarti periode terakhir ya? Terakhir ya. Jadi nanti di pilkada ke depan ya beliau nggak bisa nyalon lagi. Karena sudah jadi 2 periode ya? 2 periode. Sama dengan presiden ya? Sama. Ya beda dengan zaman kerajaan dulu. Sama dengan Orde Baru dulu gitu ya? Ya. Mungkin ya, bahkan ada yang anak-anak kok Presiden Soekarno berapa tahun, Pak Soeharto kok lama gitu. Mungkin karena basisnya aturan. Aturan ya? Iya, jadi kalau sekarang sudah jelas, misalnya pemilu ya, kalau pemilu Pak Presiden kemarin diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, beliau juga ini periode kedua, berarti nanti 2024 akan ada pemilihan lagi. Akan pemilihan lagi ya? Iya, gitu. Ini kita ke karirnya nih Pak Johar. Karena kan kami dengar nih perjalanan karirnya Pak Johar nih sangat menarik nih. Dimulai dari staf pengajar, dosen ya. Sebelumnya juga Saya di wartawan dulu. Di wartawan dulu ya. Iya. Di wartawan dulu, kemudian menjadi dosen, kemudian membangun sebuah sekolah, ikut membangun sebuah sekolah, dan sekarang jadi ketua Badan Pengawas Pemilu. Iya. Berbagi untuk anak-anak yang di rumah. Hal apa sih yang menginspirasi sampai semua pekerjaan sempat digeluti? Iya, jadi sebetulnya gini, saya dari kecil itu, karena dari kecil saya sudah dididik mandiri gitu ya. Barangkali saya bekerja itu, pengalaman bekerja itu dari SD lah. Betul. Saya SD itu ya, saya mengembala kambing, mencari rumput, kemudian jualan es, bikin mainan saya jual sendiri, dan kemudian berlanjut SMP. SMP saya sudah bekerja di pasar. Jadi pagi sampai siang sekolah, pulang sekolah saya bantu di pasar ya. Waktu itu di pasar Jaga Satru lah. Nah, berlanjut terus sampai kuliah
tingkat 1 lah saya sambil dagang dan lain-lain. Nah kemudian dari pengalaman itu saya tertantang ketika mahasiswa saya di Unswagati FKIP gitu. Saya aktif di sana sebagai ketua senat mahasiswa fakultas, kemudian ketua majelis permusyawaratan mahasiswa dan ketua mahasiswa masjid gitu ya. Dan disitulah barangkali penempaan gitu ya di kampus. Nah di kampus, kemudian di situ saya terinspirasi bagaimana untuk membuat perubahan, selalu progres gitu dalam hidup itu. Jadi dalam hidup itu ketika kita harus selalu progres dan kata Pak Ustadz misalnya khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa orang yang terbaik itu yang paling banyak manfaatnya gitu ya. bagi semua orang ya. Walaupun saya waktu itu sarjana pendidikan, barangkali saya lebih memilih sebagai wartawan, sebagai jurnalis. Dan saya masuk di Radar Cirebon tahun 2001. Sangat lama ya? Iya, 2001 masih di kantor awal di Jalan Pangeran Derajat nomor 100A waktu itu. Dan saya ya mundur ya karena saya beralih sebagai dosen tahun 2015 Januari. Sangat lama ya di 14 tahun. Di jurnalisnya sangat lama ya? Iya, jadi di Radar Cirebon di jurnalis saya pernah jadi wartawan, saya pernah jadi redaktur atau editor, kemudian berpindah divisi ke Koran Rakyat Cirebon dengan beberapa rekan membangun Koran Rakyat Cirebon. Nah kemudian juga pernah di radarcirebon.com, mungkin hanya di TV aja yang belum, walaupun di TV juga pernah ikut merumuskan acara gitu ya, betul ya. Dulu. Nah itu barangkali di media gitu. Nah kemudian tahun 2000 Januari 2015 fokus ngajar sebagai dosen di Unswagati, dosen tetap gitu ya. Dan 2016 alhamdulillah saya juga lulus seleksi beasiswa. Lagi kuliah lagi. S2. S3 sekarang. Wah, iya, hampir doktoral ya. Di UPI. Ya lagi proses penyelesaian gitu. Itu. Dan untuk pengalaman pendidikan di rumah saya ikut mendirikan sebuah PAUD gitu ya dengan tokoh masyarakat di RW saya karena banyak anak-anak yang dia tidak bisa sekolah TK kebetulan secara ekonomi gitu ya, finansial biar dia tidak ada ongkosan. Alhamdulillah sekarang masih berjalan dan di lingkup di luar juga saya ikut mendirikan dulu SMK Muhammadiyah Kota Cirebon. Dan saya pernah ngajar 1 semester ya di awal, tapi setelah itu untuk merintis saja, merintis. Dan ya kalau sekarang lebih concern di Bawaslu, berperan di pendidikan politik tentunya seperti sekarang ya.